Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Senang sekali boleh diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan, dan kami bersyukur karena mengenal nama-Mu. Dan kami bersyukur karena kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan bila pada pagi hari ini kami boleh mengerti akan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan senang hati berkata, terjadilah pada kami menurut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak pernah lupa sebuah video yang sempat viral pada awal-awal masa pandemi COVID-19 ini dari seorang public figure di Indonesia, di Jakarta. Pada waktu itu dia membuat video bagaimana dia sedang mencuci vitamin atau mungkin obat-obatan pada waktu itu dengan latar belakang mobil-mobil mewahnya. Saya tidak ingat persis apa yang beliau katakan pada waktu itu, tapi saya ingat pesan yang disampaikan atau yang saya tangkap dari pesannya adalah bahwa barang-barang mewah itu tidak ada gunanya kalau dia sakit atau bahkan meninggal karena COVID-19 ini. Apalah gunanya kemewahan, kenyamanan, dengan semua barang-barang tersebut kalau pada akhirnya dia tidak bisa menikmati karena sakit atau meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan bukan akan kebesaran dari COVID-19 ini, tapi akan kebesaran Tuhan. Maksud saya adalah supaya kita semua mengerti bahwa Allah kita, Allah yang demikian besarnya, sehingga apapun yang kita lihat di dalam dunia ini atau pengalaman apapun yang kita alamin, itu tidak melebihi dari apa yang Tuhan memang mau supaya kita alami dalam dunia ini. Mari sama-sama kita buka kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-5. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Bapak Ibu, saya berfokus pada pagi hari ini pada kata dalam. Sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan. Ini salah satu alasan mengapa kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bermazmur buat Dia, dan menceritakan kebaikan-kebaikannya setiap hari. Karena sangat dalamnya rancangan-rancangan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata amak, itu biasa dipakai untuk menyebut betapa jauhnya kita sudah berdosa, betapa dalamnya manusia sudah berdosa, betapa besarnya dosa-dosa kita, sehingga mereka perlu berbalik, atau bahkan mungkin nggak bisa balik lagi, kecuali jika Allah datang dan menyelamatkan mereka. Dan menariknya di ayat 5 ini dipakai, kata dalam amak ini dipakai untuk menyatakan besarnya, tingginya, dalamnya rancangan-rancangan Tuhan. Bapak Ibu ingat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-33. Dia mengatakan demikian tentang karya Yesus. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Seberapa dalamkah Allah kita? Seberapa tak terjangkaunya Allah kita dari pikiran kita. Seorang penulis, J.D. Watson, menulis ada 4 hal tentang kedalaman Allah kita. Yang pertama, kedalaman pribadi. Kita mengenal pribadi Allah melalui nama-namanya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Immanuel, Allah yang berperang ganti kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nama-nama ini mengungkapkan karakter Allah sendiri. Dan yang perlu saya ingatkan pada pagi hari ini, Allah itu kita kenal sebagai kasih. Dan kasihnya ini tidak pernah berhenti datang kepada kita. Kasihnya ini tidak pernah berubah dari awal penciptaan sampai sekarang ini. Sehingga apapun tabiat kita, sebenarnya Bapak Ibu, kasihnya tetap sama.
Oleh karena itu, mari kita tinggal di dalam kasih dan alami damai dan ketenangan jiwa kita. Yang kedua, yang dikatakan oleh Watson mengenai kedalaman Allah kita, yaitu dalam kuasanya. Seberapa besar kuasa Tuhan kita? Kita bisa lihat alam semesta, pohon, langit, bulan, bintang, dan semua ciptaannya. Bagaimana dia menciptakannya? Dengan firman-Nya. Hanya dengan berfirman, semuanya itu jadi. Betapa besarnya kuasa Allah kita. Oleh karena itu, mari kita tinggal di dalam kuasanya. Tinggal di dalam kuasanya. Maka kita akan tenang. Yang ketiga, aspek kedalaman Allah kita adalah preservation. Bagaimana Allah menopang semua ciptaannya dari awal penciptaan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya, supaya semua ciptaannya berfungsi sebagaimana Dia mau. Kita melihat musim, berganti musim, matahari terbit, matahari terbenam, bulan terbit, bulan terbenam, dan kita semua ada di dalam topangan Allah sebenarnya. Dan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu yang terkasih, pasal 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Firman yang menciptakan alam semesta ini adalah juga firman yang menopang kita sampai hari ini. Oleh karena itu, tinggal dalam firman-Nya, Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita kuat, teguh berdiri. Karena Allah sendiri menopang kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah di dalam providensianya. Bagaimana Allah melalui berbagai macam peristiwa di dalam hidup kita, maupun yang tidak kita lihat, Bapak Ibu, menjaga supaya kehendaknya itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab 1 Tawarik, pasal 29 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dia paling besar, Dia paling hebat, Dia berdaulat, Dia yang mengontrol segala-galanya. Termasuk COVID-19, keadaan kita yang marid mungkin pada saat-saat ini, itu berada di bawah kontrolnya, itu berada di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kedalaman Allah ini mungkin kita tidak bisa mengerti. Kedalaman dalam pribadinya, kedalaman di dalam kuasanya, kedalaman di dalam preservationnya, topangannya, kedalaman di dalam providensianya mungkin kita tidak mengerti. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus yakin, dan ini yang pasti, bahwa kita berada di dalam kedalaman rancangan-rancangannya. Ketika orang Israel dibuang ke tanah Babilonia, firman Tuhan kepada mereka, rancanganku, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan keadaan mereka pada waktu itu dalam keadaan yang bukan yang ideal. Dan mereka harus percaya akan kedalaman rancangan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya dengan iman kita bisa berjalan di dalam rancangan walaupun kita tidak mengerti. Iman kita harus mendahului pengetahuan kita. Kita harus hidup bergerak di dalam iman kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka inilah satu-satunya jalan untuk lepas dari belenggu ketakutan oleh karena situasi yang mencekam di sekeliling kita. Pakai mata iman kita. Semoga Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, punyamulah alam semesta ini. Punyamulah segala sesuatu. Engkaulah kepala. Engkaulah yang memiliki semuanya ini. Engkau yang tertinggi. Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Kami mau tetap berada di dalam-Mu, dan kami mau merasa aman. Kami mau mengalami karya-karya-Mu. Tambahkan iman kami. Beri
sukacita oleh karena pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.